鱼。我的血！圣坛吞噬万灵，无几倍，唯我重山。天仙符，去！黑暗降临！万物仙王，有法神，烈焰分霸我。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan Mimin ada berita bagus nih guys. Jadi Mimin habis di chat, di kontak sama pembuat Tonghua Wan Jie Tuchun ini. Isinya kayak gini. Bro, karena Lord Ling Feng kita belum ketemu istrinya dan orang-orang para penonton pada nungguin, aku tambahin deh 56 episode. Hehe. Terus Mimin jawab, siap Pak Bos, lanjutkan kalau gitu. Jadi ya itulah berita baiknya guys. Wan Jie Tuchun alias Lord Ling Feng kita nambah 56 episode. By the way, yang di chat nama pembuatnya itu bercanda ya. Nggak mungkin lah Mimin di chat ya kan. Hahaha. Banyak sekali nambah episodenya. Jadi kita bakal melihat bagaimana Lord Ling Feng bertemu dengan istrinya nanti. So, hari ini kita masuk ke part 294 Wan Jie Tuchun. Episode 330-nya, nah di part ini kita melihat kelanjutan perang antara klan Banteng dengan Wushuang. Ada pengkhianat, mereka harus bertarung melawan sang pengkhianat yang sangat kuat. Siapakah pengkhianat itu? Ling Feng juga bakal muncul untuk bertarung nanti dengan kekuatan barunya guys. Tetua Chongshan lah sang pengkhianat yang kita cari-cari. Dimana kalau kalian ingat di part sebelumnya, dia menusuk leluhurnya dari belakang. Dewi Lo Shui gak bisa membantu karena dirinya masih terikat kemarin. Wah, kapan si Ling Feng muncul ya? So, maka dari itu kita pun masuk ke intro ya guys ya. Hehehe. Tusukan Chongshan tepat di dada sang leluhur, itu membuat leluhur Niu Pi pun tumbang dalam sekejap guys. Semua kekuatan yang dia kumpulkan pun menghilang. Ketua klan Banteng mencoba membantu tetapi dihalangi. Karena Chongshan sudah jelas-jelas pengkhianat, Ketua Banteng segera memanggil semua pasukan untuk menyerang dia. Tetapi sayang, Chongshan terlalu kuat. Kekuatan dari Ketua Banteng aja itu diikat menggunakan rantai hitam dan dihancurkan. Rantai hitam ini mirip dengan milik si anak buah Wushuang. Tidak lupa dia masih memiliki harta kipas besi yang sangat kuat. Sekali dia kibas, itu membuat pertahanan para praktisi sampai retak dan hampir hancur. Namun itu juga berhasil menghilangkan rantai yang mengikat Dewi Lo Shui. Segera Dewi Lo Shui bertindak. Mengaktifkan mutiara suci air jatuh. Sekali diaktifkan ke atas langit, salah satu anak buah Wushuang yang ada di dekat sana langsung terkena imbasnya dan menguap seperti air. Wah, kuat nih. Chongshan tidak takut karena mereka sudah mendapatkan harta jembatan suci. Harta jembatan suci pun dipanggil keluar guys. Dewi Lo Shui mencoba menyerang dengan naga air. Terjadilah adu kekuatan yang besar. Tapi nggak ada orang yang bisa menghentikan Chongshan. Chongshan pun mengaktifkan formasi segel darah. Formasi ini termasuk formasi terlarang nih di bawah segel. Di mana dia menghisap darah-darah orang lemah yang ada di sana guys. Darah-darah itu dijadikan sebagai pengorbanan untuk memperkuat dirinya. Bahkan orang-orang dari klan Bantengnya sendiri itu pun dia hisap. Wah, kacau. Padahal ras sendiri. Tapi Chongshan gak peduli. Kita satu ras, lantas apa? Ha? Yang aku mau itu hanyalah keabadian. Dia gak peduli siapapun yang dia habisi, yang penting bisa hidup abadi atau hidup panjang umur. Yang ternyata guys, dia sudah dijanjikan oleh Wushuang bisa hidup sampai 10.000 tahun lebih. Pantesan aja dia tertarik dan berkhianat. Semuanya bakal dia habisi hari ini demi tuanya Wushuang. Chongshan yang dijanjikan menjadi dewa abadi, dia pun bergabung kekuatan dengan bawahannya Wushuang.
berubah menjadi lebih kuat dengan tanda kegelapan di dahinya yang ini berarti bencana nih karena kekuatannya semakin dahsyat guys. 圣坛吞噬万灵，无脊背，唯我重山。呵！ Apalagi sekarang dia masih menghisap darah-darah orang di sana untuk meningkatkan kekuatannya sampai ke tingkat dewa abadi. Dewi Lo Shui tentu tidak membiarkannya mencoba menggunakan salah satu teknik terlarang guys, yaitu jimat abadi putihan. Jimat ini secara paksa akan membakar darah sang dewi untuk meningkatkan kultivasinya berkali-kali lipat, tapi dia membutuhkan waktu yang lama. Sehingga Chongshan tidak membiarkannya, dia mencari cara untuk mencegah Dewi Lo Shui. Segera dia panggillah formasi gerbang dan memanggil klon tubuh Tuan Ye Wushuang. Semua sudah disiapkan. Asalkan si Chongshan bisa mencapai ke ranah Dewa Abadi, maka dia bisa menghancurkan segel yang menyegel Ye Wushuang. Wushuang pun bertindak untuk menghalangi Dewi Lo Shui. 宁皇大人。 Wushuang melancarkan serangan rantai hitam ke arah sang dewi dan tiba-tiba tuar. Ling Feng kita muncul menghisap semua rantai hitam dengan piringan giok guys. Ternyata Ling Feng sudah menunggu kemunculan Wushuang. Akhirnya Lord kita juga muncul nih. Keduanya pun saling beradu kekuatan. Piringan giok lebih kuat daripada pedangnya Wushuang. Ling Feng akan mengelur waktu untuk Dewi Lo Shui mengaktifkan jimatnya. Segera dia panggil senior naga langit buat ikut bertarung. Belum cukup, dia bakal meminjam kekuatan dari leluhur Qing Tian, yaitu leluhurnya Xiao Tian yang ada di makam dewanya guys. Wow. Setelah semua sudah lengkap, kekuatan Ling Feng meningkat sampai Raja Abadi setengah langkah. Serangan pedang raksasa dari atas langit pun dia lancarkan. Wushuang menghisap pedang itu menggunakan teknik kegelapan. Tapi justru itulah yang Ling Feng tunggu. 神通，造化，黑暗降临。本部仙王， Segera Ling Feng hisap balik Wushuang dengan piringan giok penciptaan langit dan buminya dan dia pun dibawa ke dalam dunia kecil. Wushuang yang marah mencoba kabur, panik dia guys. Langsung Ling Feng tekan menggunakan tungku raksasa apinya. Dengan penuh kemarahan, Wushuang berteriak, akan kuhabisi kau nanti ketika tubuh asliku keluar dan tuar. Akhirnya tubuh klon Wushuang pun dihancurkan. 有法神， Sementara di luar, senior naga sibuk menyerang Chongshan. Sialnya Chongshan dilindungi oleh jembatan suci, akhirnya leluhur naga menyerang ke formasi penghisap darah. Yang menghentikan penyerapan darah Chongshan membuat orang-orang di sana selamat. Mengagalkan rencana peningkatan kekuatannya Chongshan. Mantap. Itulah waktunya bagi Ling Feng agar keluar dan beraksi. Dia melancarkan serangan tapak raksasa, menghancurkan jembatan suci yang melindungi Chongshan dan tuar. Sekarang dia sudah tidak memiliki pertahanan lagi. Tapi Chongshan marah, murka menggunakan harta kipas besi. Dia membentuk topan yang begitu besar, menahan serangan pedang Ling Feng dari atas langit. Belum selesai, Ling Feng memanggil kekuatan Phoenix-nya dan hasilnya, Chongshan pun kena tabrakan burung Phoenix sampai jatuh dan sekarat. Harta kipas besi segera Ling Feng ambil dan dia simpan. 刚入仙君境， Kekuatan Lord kita terlalu dahsyat guys. Sampai-sampai Chongshan aja berteriak meminta tolong kepada tuannya Wushuang. Tapi sayang sekali, 救我！ Ling Feng kita sekarang kekuatannya sudah hampir setara dengan Raja Abadi setengah langkah. Namun ini masih belum selesai ya guys. Karena tiba-tiba muncullah retakan besar pada segel yang ada di sana. Yes, itu adalah kemunculan Ye Wushuang. Kalian semua berfikir ingin menghabisiku? Jangan mimpi. Dia pun melancarkan serangan besar ke arah mereka dan tuar.
Sayang sekali di part ini pendek guys, gara-gara full pertarungan. Jadi kalau full bertarung emang gak bisa panjang ya, tapi gak apa-apa lah. Kan kita sudah mendapatkan berita bagus dari pembuat tonghua-nya langsung. Hehe. Wan Chie Tujun ditambahkan 56 episode, mantap ya. Angka yang sangat banyak itu mah. Pasti bakal ketemu istrinya dengan angka yang sebanyak itu. Kalian sabar saja dong. So, biar kalian makin percaya nih, Mimin kasih sedikit cuplikan spoiler aja deh. Untuk part 295 atau episode 331-nya. Nah oke guys. Ternyata Wushang dia murka. Dia berhasil merasuki tubuhnya Feng Er, anaknya Ling Feng. Kau ini, Ling Feng juga sama, dia dirasuki oleh kekuatan kegelapannya guys. Waduh. Jadi di sini Lord kita Ling Feng harus bertarung melawan anaknya sendiri. Ini bencana nih. Bahkan senior naga langit aja dia di dalam piringan giok yang berlindung, panik dia guys. Gimana ini ya guys, kacau. Gak kebayang Ling Feng harus bertarung melawan anaknya sendiri. Dan resikonya salah satu dari mereka bisa-bisa meninggal ini. Antara Ling Feng atau mungkin anaknya. Semoga aja selamat ya. Atau mungkin bakal muncul sosok yang membantu mereka nanti, kita tidak tahu. So, selesai dulu buat part 294 Wan Chie Tujun. Lord of the Ancient God Grave, Raja dari Makam Para Dewa, yes. Cuman di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Memang pamit undur diri dulu, kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.